Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali di podcast Jihad, Jalan yang Hidup ala Digital. Bertemu lagi dengan aku Alifa Maisha Rizkina yang bisa dipanggil Mei sebagai host untuk hari ini. Di podcast hari ini kita akan mengambil tema tentang Islam dan teknologi nih teman-teman. Tentu saja di era teknologi ini banyak sekali teknologi-teknologi yang sangat membantu kita dalam menjalankan keseharian kita dalam kesibukan kita gitu ya teman-teman. Terus apa sih dari hubungan Islam dan teknologi ini? Ada gitu aplikasi atau teknologi-teknologi yang bisa membuat kita, dan apa teknologi itu yang membuat kita ingat gitu dalam beribadah. Dalam pertanyaan tersebut aku nggak mungkin untuk menjawab sendiri, dan di sini ada narasumber yang sangat cantik gitu ya teman-teman. Kita panggilkan narasumber cantik kita hari ini. Wah, Oke, ini kita udah ketemu nih ya sama narasumber cantik kita. Kita mungkin perkenalan dulu. Dari sebelah kanan ada Teh siapa? Halo sahabat Jihad ya. Halo sahabat Jihad, nama saya Fatia Filza. Boleh disapa Faya. Oke. Boleh Teh, siapa perkenalkan, ada siapa nih satu lagi? Perkenalkan semuanya sahabat Jihad, Mei dan Teh Faya. Nama aku Siti Rahmayati, kalian boleh panggil aku Rahma. Oke, Teh Rahma sama Teh Faya ya? Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang bermanfaat gitu ya, mau tahu kesibukan dari teteh-teteh itu apa nih? Dari Teh Faya dulu mungkin? Oke, sahabat Jihad, Teh Mei sama Teh Rahma. Aku sendiri kesibukannya itu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di kampus UPI Cibiro. Nah, tapi selain itu juga di tengah kesibukan nugas kayak gitu, aku tuh suka banget yang namanya healing. Kalau zaman anak sekarang yang namanya healing gitu ya. Jalan-jalan gitu ya? Iya. Atau traveling lah ke tempat-tempat yang kayak alam-alam gitu, sampai ke gunung atau dia suka ke gunung sih. Oke, kalau kesibukan dari Teh Rahma ini kayak gimana ya? Sebelumnya aku sebenarnya sama kayak Faya di UPI Cibiro. Sama lagi pada kita beda kelas. Untuk kesibukan nggak jauh beda kayak Faya. Aku juga mahasiswa dengan tugas yang bejibun, yaitu mahasiswa sama dengan sibuk. Dan aku juga karena minat sama bidang sosial pendidikan, aku gabung ke komunitas yang terkait aspek tersebut gitu. Oke, dari kelihatan gitu ya, dari tata-tata ini sangat sibuk gitu ya, banyak kesibukannya. Dari kesibukan tata-tata ini ada nggak sih tantangan yang membuat teteh tuh susah gitu dalam beribadah gitu? Mungkin bukan susah ya, tantangannya gitu apa? Tantangan Mungkin dari siapa dulu ya? Yang kedua yang aku benar ngerasa banget tantangan itu ada karena tugas kampus aja udah segitu banyak dan aku malah nambah komunitas. Tapi aku seneng sih. Nah, karena banyak kayak tugas tertulis, tugas nggak tertulis kayak praktek ataupun project acara seperti itu, aku tuh ngerasa kadang aku tuh terlalu fokus ngerjain tugasnya sampai aku tuh bablas. Kadang aku nggak ngeh kalau itu tuh udah waktu sholat. Ada kalau nge-laptop, nugas di laptop sambil dengerin lagu gitu di earphone, kadang astagfirullah banget nggak kedengeran gitu suara azan tuh, atau pas lagi acara saking padukdeknya gitu. Nggak Sibuk gitu ya? Iya, sibuk banget sampai inget tapi ngehnya tuh lama gitu. Itu sih tantangan buat aku. Oke, kalau tantangan buat Teh Faya itu kayak gimana? Nah, kalau untuk aku sendiri itu lebih ke, kan kalau Teh Rahma tuh bener-bener sibuk gitu ya. Kayak dari tugas kampus juga, terus organisasi juga gitu, kebayang kan segimana pusingnya gitu ya. Cuman kalau aku bedanya tuh lebih ke, kan tadi kalau Teh Rahma suka nggak ingat ya, nggak notice suara azan gitu ya, karena tugasnya itu mungkin pas kerjain tugas pakai earphone dan sebagainya. Aku juga relate sih sama itu. Nah, tapi kalau cerita aku tuh lebih sering ketemu struggle itu atau tantangan gitu ya, di waktu kalau misalnya lagi traveling di tempat-tempat yang suara azan tuh nggak kedengeran gitu. Terlalu pencil gitu ya kan? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi emang
susah gitu kalau misalnya notice si ini udah azan belumnya gitu kan. Karena emang kayaknya nggak ada masjid juga nggak sih? Iya, dan buat buka HP tuh lumayan susah kan gitu kan. Nah, dan apa namanya buat sholat juga suka bingung gitu arah kiblat. Emang sih kadang kayak kita nentuinnya dari apa namanya? Matahari. Nah, ya itu. Cuman kalau misalnya malam atau mendung atau hujan nggak ada sama sekali ya. Jadi kayak itu sih. Wah, itu wah gitu. Wah, dari tantangan-tantangannya sangat tantangan banget. Iya. Dari tantangan-tantangan dari Teteh, ada nggak sih teknologi gitu yang bisa membantu Teteh ini buat mengingatkan atau misalnya membantu Teteh dalam mengatasi tantangan tersebut? Ada nggak sih Teh? Ada. Aku tahu aplikasi ini dari Faya waktu itu karena aku kayak sering ngeluh gitu ya, kayak sedih banget sering nggak ngeluh waktu sholat. Waktu ada nama aplikasinya tuh jadwal sholat. Nah itu tuh beneran ngebantu aku karena apa ya? Kita tinggal download aplikasi itu dan karena namanya juga jadwal sholat, jadi setiap jadwal subuh, zuhur, asar, dan isya tuh bunyi sendiri dan Bener. ada azannya sendiri. Jadi notice lah walaupun misalnya pakai earphone, nanti di earphone juga ada suara azan. Walaupun kita mungkin nggak akan langsung sholat karena kesibukan kita, kita juga setidaknya udah tahu kalau itu tuh udah masuk waktu sholat. Berarti sama ya aplikasi? Iya, sama. Teknologi yang sama. Dari teknologi yang tadi atau aplikasi jadwal sholat tadi, ada gak sih pengaruh? Kan tadi manfaatnya udah dia sama Teteh udah disebutin. Pengaruh dalam kehidupan Teteh gitu, seberapa pengaruhnya gitu? Aplikasi ini membantu Teteh. Pengaruh. Udah siap semuanya. Untuk pengaruh di aku karena ini teknologi gitu ya, jadi beda sama manusia yang suka ada kesalahan gitu manusiawi. Teknologi itu lebih kecil gitu resikonya. Jadi beda kayak jadwal deadline atau jadwal kita bangun tidur yang selalu harus disetting. Jadi aplikasi ini tuh otomatis gitu bakal selalu ngingetin kita sholat walaupun nggak disetting selalu gitu. Itu berpengaruh banget buat aku di apa ya, karena udah terbiasa kayak tiba-tiba ada suara azan, tiba-tiba ada suara azan, kadang aku tuh nungguin udah azan atau belum, jadi aku tuh lebih aware sama diri aku sama apa ya, itu waktu sholat, jadi aku lebih aware sama waktu sholat karena selalu diingatkan jadi inget gitu. Sama sih kalau aku karena emang sering pergi ya, jadi karena ya tadi disebutin juga sama Teh Nama beberapa kali ya, kalau misalnya azan tuh kan nggak terlalu kedengeran, jadi kalau misalnya emang apa namanya si aplikasi ini bunyi kan beda sama alarm yang bisa kita setting dan kadang kita lupa buat nyetingnya gitu. Nah kalau aplikasi ini tuh dia benar-benar yang tanpa kita perlu setting itu dia langsung bunyi dan suara yang dikeluarin itu suara azan gitu, jadi otomatis kita kayak oh iya sholat gitu. Jadi emang itu tuh berpengaruh banget kalau misalnya kita apa namanya punya prinsip kita harus menjaga sholat itu gitu kan. Nah tapi ya itu tadi kalau misalnya ternyata kita nggak punya prinsip, jadi kayak cuma buat ngingetin mau sholat nih, tapi ingetin doang, tapi dalam diri kayak ya udahlah gitu, itu kayak juga kan? Iya, jadinya kayak ya udah, jadi kayak bisa dibilang ya apa ya sia-sia gitu lah ya. Bisa jadi kan nanti si azan ini malah dikecilin atau udah dimatiin aja soalnya dia matiin total gitu si HP. Jadi kayak itu balik lagi prinsip diri sendiri sih. Ya harus punya kesadaran diri ya. Iya, kesadaran diri itu Cuma alat apa ya, faktor pendukung kita buat mendukung niat kita. Oke. Dari kan tadi nih aplikasi, boleh nggak sih? Mungkin aku pengen tahu sama teman-teman jihad juga pengen tahu kayak gimana sih aplikasinya, terus ada fitur apa aja di aplikasi tersebut kan? Mungkin aku buka dulu Oh iya. aplikasinya. Oke. Di sini tuh ada fitur selain azan yang sebenarnya bisa disetting mau bersuara atau enggak, tapi aku milih buat disuarain gitu ya. Ada fitur kiblat juga yang suka berguna banget digunain sama Teh Faya. Nah, ada juga ini fitur kalender bulan Islam, bulan Hijriah ya. Jadi kita juga selain apa ya? Selain ada fitur azan, kiblat, kita juga bisa tahu kayak bulan-bulan Islam. Karena ada juga lagi kayak anjuran bulan ini bagusnya ini. Kadang kita tuh nggak tahu kan kalau
bulan ini nanti bentar lagi gitu. Ada juga kan yang puasa di tengah bulan Hijriah yang Ada, yang Maulid. nah yang Maulid. Ya. Yang kita bisa patokan dari sini. Tuh, ini beneran apa ya? Bermanfaat banget gitu. Ada satu nih yang aku ini kayak menarik banget, kayak fun fact gitu lah ya. Jadi kalau suara azan itu kan keluar ya waktu misalnya zuhur nih, terus kayak misalnya kita lagi kelas gitu kan, terus kadang kalau misalnya lagi mata kuliah terus dia bunyi, biasanya tuh langsung kayak oh udah azan berarti udah waktunya selesai gitu. Maksudnya orang tuh kayak oh udah azan nih berarti udah waktunya selesai gitu ya. Seorang dosen tuh pasti segan ya buat tempat ngomong kalau pas azan. Ngalamin banget sih itu di kelas. Iya kan, jadi kayak langsung istirahat gitu. Gitu ya. Ini berguna banget guys buat kalian yang kuliah. Ada lagi nggak sih fiturnya apa udah segitu? Udah? Oke, wah jadi ini tuh kalau misalnya aplikasi ini tuh bisa membantu kita buat menjalankan keseharian kita, tapi tetap aja kita harus punya kesadaran diri gitu ya buat menjalankan ibadah, apalagi itu kewajiban kita ya. Benar bersama. banget. Oke, mungkin segini aja ya yang bisa teteh kita sampaikan. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman jihad. Amin. Oke, sebelum ditutup nih, aku pengen teteh ikutan jargon podcast kita. Itu Jargonnya. Jargon podcastnya itu nanti aku bilang jihad, teteh bilang jalani ilmu hidup ala digital. Oke. Oke, aku pimpin ya. Podcast jihad, jalani ilmu hidup ala digital. Oke, terima kasih untuk Teh Fatia, Teh Faya, dan Teh Rahma. Oke, sebelum podcast ditutup, aku punya pantun nih. Dan Teh bantu jalan cakep ya. Oke. Penonton juga, jangan lupa Oke, jalan cakep. teman-teman juga ya. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cakep. Cukup sekian dan